Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu, teman-teman pengajar SMP Tulbaya, alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini bisa berkumpul, belajar bersama dalam rangka diseminasi gaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Sebagai pemimpin Pak Adi, berdoa singkat saja, dengan berdoa. Silakan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama, berdiskusi tentang budaya positif. Sebelum itu kita buat kesepakatan di kelas kita ini agar pembelajarannya berjalan dengan baik, tertib, lancar. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita lakukan pada kegiatan ini? Misal, kalau belajar serius, kalau mau bertanya atau jawab angkat tangan, kalau yang mau makan, kalau ada makanan boleh, asal jangan makan nasi, ya, boleh. Menjaga kebersihan, saling menghargai pendapat. Di antaranya, ada yang punya gagasan. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Satu, Putra. Fokus. Ya, kita harus fokus, ya. Harus mencurahkan jiwa, perasaan, dan raga kita pada kegiatan pagi ini. Jadi yang di luar ditinggalkan dulu. Kita semua fokus. Pikiran yang keluar, ya. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak beban pikiran. Cuman untuk hari ini ditinggal dulu, kita fokus untuk pelajaran. Oke, yang lain? Ya, Putris. Oke, boleh minum. Tapi minumnya disiapkan tidak? Jadi boleh minum, ya. Minum jangan bersuara. Yang lain sudah? Bu Jun? Jangan berisik, Pak. Jangan berisik. Cuman jangan juga terlalu diam. Belajar jangan diam, ya harus aktif. Oke, jangan berisik. Selain itu ada lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Silakan. Bu Tetra tadi fokus. Bu Tris boleh minum, tidak boleh makan. Bu Junita jangan berisik. Satu lagi mungkin, kamu saja. Bu, Mengangkat tangan kalau ingin ada yang disampaikan. ya kalau ada yang disampaikan, bertanggung jawab, ditanya dengan mengangkat tangan agar kita tahu. Kita tidak boleh saling menghakimi. Itu kesepakatannya. Yang lain saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana seharusnya kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik. Oke, silakan tolong Bu Ika. Jadi yang saya lakukan hari ini adalah menyebarkan atau mendiseminasi apa yang telah kami dapatkan kepada Bapak Ibu berupa pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi saya lewat karena saya yakin semuanya sudah pasti tahu. Lanjut Bu. Bapak Ibu, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi belajar itu kita harus ubah paradigmanya dari paradigma sebelumnya. Dengan anak-anak kita harus menuntun, ya, bukan memerintah. Ya, karena fungsi peran kita ini sesuai dengan apa filosofi Caca Dewantara, Sunan Turnodo, Imam Melakukan So, Tumuri, dan lain-lain. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita dan anak-anak kita.
Ya, dari kewajiban kebutuhan dasar manusia. Maksudnya punya kebutuhan. Kalau dulu kita belajar teori Maslow, ada hierarki kebutuhan. Nanti juga kita akan belajar bersama apa saja kebutuhan dasar manusia. Berikut motivasi perilaku. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi, bisa dari dalam, bisa dari luar. Nanti kita akan diskusikan. Posisi kontrol dulu adalah bagaimana posisi kita ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ya, apakah kita sebagai pemantau, apakah sebagai teman, nanti akan kita pelajari bersama. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai atau prinsip-prinsip yang akan kita sepakati, yang akan isi kelas sepakati untuk mempermudahkan interaksi belajar-mengajar di ruang kelas. Terakhir ada pendekatan segitiga restitusi. Ini pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah dalam kegiatan pembelajaran. Adit Bu. Tadi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu kata kuncinya berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya nanti pada penunjukan profil pelajar Pancasila. Kata kuncinya berdiferensiasi. Artinya apa? Setiap anak itu adalah pribadi-pribadi yang unik, yang punya perbedaan satu sama lain. Perbedaan dari segi gaya belajar, tingkat pemahaman, ya, ekonomi, sosial, budaya. Ini harus kita berikan perlakuan yang juga berbeda. Kita tidak bisa menyeragamkan anak-anak kita. Nanti di pembelajaran ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana semua anak itu kebutuhannya itu terakomodasi dalam pembelajaran kita. Kalau dulu kita menyeragamkan anak-anak itu, ada tugas misalnya belajar bahasa Indonesia membuat karangan. Kita tentukan tentang cita-cita, semuanya tentang cita-cita. Padahal anak-anak mungkin punya minat yang lain. Ada yang hobi masak, dia bisa menulis tentang bagaimana cara memasak sesuai masakan. Yang hobi musik, dia mungkin bisa menciptakan sebuah lagu. Yang penting hasilnya sebuah karya tulis. Jadi berbeda-beda. Ada anak-anak yang belajar dengan lebih mengutamakan visual. Dia akan senang kalau belajar dengan melihat. Mungkin pada saat pembelajaran nanti kita sajikan video-video. Ada yang audio, yang fokus kalau mendengar. Ada yang kombinasi keduanya. Ada yang kinestetik. Anak-anak akan lebih mudah paham kalau kita mengajar dengan bergerak, ya, kita memperagakan. Nah, tadi dikatakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan orang per orang berbeda-beda. Jadi tidak ada lagi keseragaman, tidak bisa lagi kita menyeragamkan anak itu harus seperti ini semua. Perlakuannya sama, tidak bisa lagi. Yang olahraga mungkin anak punya minat olahraga yang berbeda kan? Tidak mungkin semuanya kita paksakan untuk menyenangi volleyball. Tidak bisa. Yang suka volleyball kita fasilitasi. Yang suka basket kita fasilitasi. Oke. Muaranya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah karakter tujuan akhir dari kurikulum Merdeka ini. Apa profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak harus bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, juga berakhlak mulia. 2. Berkebenekaan global. Anak harus paham bahwa dunia ini berbeda. Jangankan global, kita lokal Indonesia atau kita lokal kecamatan rumah saja sudah berbeda-beda. Kita harus sadar itu. Berbeda agama, ras, suku, bahasa juga. Kita harus bisa menerima perbedaan itu sebagai kekayaan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai bahan perselisihan. Bergotong royong.
ini memang kultur Indonesia betul, bergotong royong, saling membantu, dan ini masih banyak, masih sering terjadi di lingkungan kehidupan kita. Ini penting. Kita harus kembali galakkan agar anak-anak itu punya jiwa gotong royong, saling membantu. Kreatif. Ada orang yang mengatakan bahwa orang sukses itu 90% ditentukan oleh kreativitas. 1%, 10%-nya bagi nasib ada di situ, kecerdasan ada di situ, cuman 90% kreativitas. Lagi dengan dunia yang begitu berkembang, anak-anak harus kita pacu kreatif. Tantangan hidup semakin keras, semakin luas. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak survive, kita tidak bertahan dalam kehidupan ini. Di Dubai misalnya, kalau kita terus selalu mengandalkan perkebunan karet, suatu saat, atau bukan sudah kita rasakan sekarang, tren harganya ya relatif menurun, naik sedikit, turunnya banyak. Pas kreatif, apa lagi yang bisa kita jadikan sebagai sumber cari nafkah? Nah, ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Kritis, ya kita harus kritis. Jangan mudah menerima. Anak-anak itu sekarang kita lihat, bahkan mungkin juga kita dapat penggalan video, dapat penggalan berita, langsung kita share. Belum tentu itu benar. Kita kritisi dulu. Kita kritisi apakah benar. Kalau benar dan punya kemanfaatan, bolehlah kita share. Kita harus kritisi dulu. Mandiri, ya kita harus mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus merdeka. Ya. Jangan terlalu untuk hal yang positif, jangan terlalu banyak mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Kalau kita yakin itu benar, bismillah kita laksanakan. Jangan begitu bergantung dengan orang lain. Lanjut. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan, boleh angkat tangan. Tidak apa, saya berjalan saja Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan peer control. Dulu kita di bangku kuliah belajar tentang stimulus respon. Kalau saya cubit, dia berteriak. Cubitnya itu stimulusnya, teriaknya respon. Ya. Kalau anak-anak saya panggil Amir, itu stimulus, dia menjawab, itu respon. Dulu kita belajar itu di bangku kuliah. Sekarang ada pendekatan yang lebih kekinian, yang disebut dengan pendekatan teori kontrol. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Ya. Stimulus respon tentang dunia, realitas, kebutuhan orang itu sama. Itu pandangan menurut teori stimulus respon (SR). Orang itu sama semua kebutuhannya. Padahal realitasnya kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada orang butuh uang, ada orang butuh kasih sayang, tidak bisa disamakan, ya kan? Ya, yang butuh uang kita penuhi dengan kasih uang, yang butuh kasih sayang kita penuhi dengan beri kasih sayang, perhatian, kan? Iya, jangan terlalu serius itu. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu teori stimulus respon. Ya. Sekarang dalam teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Maksudnya gini, ya. Kalau kita lihat seperti gitu, kalau orang buta melihat seekor sapi, ya itu kan berbeda-beda. Kalau dia pegang ekornya, dia akan melihat sapi itu panjang dan berambut di ujung. Kalau dia pegang tanduknya, keras dan lancip. Kalau dia pegang badannya besar, itu kan? Jadi berbeda-beda. Tidak mesti sama. Sesuatu yang baik bagi seorang belum tentu baik bagi orang lain. Jadi kita harus mengakui bahwa berbeda-beda. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyamakan apa yang kita pikirkan dengan apa yang orang lain pikirkan. Walaupun tidak sama, paling tidak beririsan, Bapak Ibu ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Iya. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita akan mengubah cara pandang orang, apalagi meranah keyakinan misalnya. Tidak mungkin, tidak disamakan. Kita punya pikiran yang berbeda-beda.
Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memandang, kita berusaha memahami perbedaan pandangan itu. Kita harus tahu, harus maklum, harus menerima. Oh, dia punya pandangan yang berbeda. Jangan orang itu pengen kita samakan pikiran tentang kita, tidak mungkin. Setiap manusia itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam teori SR. Kita bisa dikontrol orang lain, padahal tidak. Kita punya kemerdekaan, ya. Dalam teori kontrol dikatakan semua hanya Anda yang bisa, iya, hanya kita. Iya, apa yang bisa dikontrol orang lain? Kita lah yang menentukan nasib kita. Kalau kita yakin baik, benar, bismillah, walaupun orang mungkin berpendapat yang berbeda. Berikut sebaliknya, saya bisa mengontrol lain. Tidak, kepala sekolah tidak bisa mengontrol bapak ibu. Paling saya cuma bisa kasih pemahaman, bapak ibu, kita harus hadir pada waktu. Kita harus melakukan belajar mengajar agar menyenangkan. Sebatas itu. Kalau memang bapak ibu tidak mau, ya tetap tidak mau. Ya, jadi tidak bisa. Berikutnya, pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Ya, terakhir kalau kita ajak dengan berbaik, tidak bisa kita paksa. Tidak bisa, percuma juga, tidak mungkin. Ya, mungkin iya pada saat kita paksa, besok dan kemudian berubah lagi. Pada saat sudah berhadapan dengan bapak dan kepala sekolah, kita hadir tepat waktu. Iya. Tapi kalau tidak, saya tidak hadir, nanti berbeda lagi. Iya kan? Kalau sifatnya paksaan, tapi kalau tidak paksaan dari dalam akan berbeda hasilnya. Sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ingin dikomentari sebelum saya lanjutkan? Ada yang punya pendapat lain? Ini penawaran dua teori. Teori SR, stimulus respon, dan teori kontrol. Kalau tidak ada, lanjut lagi ketika disiplin positif. Apa arti disiplin? Berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri untuk memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan, berdasarkan nilai yang diyakini. Itu pengertian disiplin. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid, ya, karena sasaran kita siswa. Murid tanpa imbalan, tanpa ancaman. Kalau dulu kita sering memberikan reward dan punishment. Anak yang berhasil kita kasih reward, kita kasih hadiah. Anak yang gagal kita kasih punishment, kita kasih hukuman. Rupanya berdasarkan teori-teori pembelajaran baru ini bukan tidak tepat. Ada yang dianggap lebih baik, Bapak Ibu. Jadi bukan imbalan, bukan ancaman, juga bukan hukuman. Ya, karena itu dari luar. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Lanjut Bu Tika. Apa tujuan disiplin positif? Untuk menanamkan motivasi dan kesadaran murid untuk bertanggung jawab, menghargai nilai-nilai kebajikan. Maksudnya, ya, bahwa kita dalam disiplin memang karena kesadaran kita, bukan karena sanksi, bukan karena imbalan, bukan karena reward, Bapak Ibu, terhadap nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan universal. Disiplin menjadi kontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Jadi disiplin itu sebagai frame, sebagai bingkai kita agar ketika kita berperilaku, ketika ada berlaku, tetap dalam bingkai itu. Ada kontrolnya. Murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Itu yang saya katakan tadi.
Jadi motivasi itu muncul berdasarkan kesadaran pribadi, bukan karena hukuman, sanksi, atau penghargaan tadi. Di kurikulum Merdeka sebenarnya tidak ada lagi juara satu ini, juara umum, kan tidak dipakai lagi. Tapi di beberapa sekolah masih banyak. Ya anak berbeda, tidak bisa nanti diukur kemampuan berdasarkan nilai, jumlah nilai. Bagaimana kalau ada yang misalnya seninya tinggi tapi matematikanya rendah? Kan tidak bisa disamakan dengan menghitung jumlah nilai. Jadi kembali lagi, berdasarkan motivasi internal, kesadaran dari dalam, itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan ujian, bukan kita ada tepat waktu karena mengharapkan pujian, karena mengharapkan hadiah. Nah tidak, itu dianggap kurang relevan dalam teori pembelajaran kekinian. Silakan Bu Dika lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Profil pelajaran Pancasila ini yang tadi. Ada ini yang keindonesiaan Bapak Ibu ya. Kita pegang itu berdasarkan yang profil Pancasila. Ada juga menurut primary years itu nilainya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Ada juga berdasarkan keterampilan hidup, dapat percaya, lurus, berpendengaran baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada diri. Nilai-nilai berlaku universal, lintas agama, lintas negara, ya. Berakhlak mulia itu semuanya, bukan cuma Muslim, bukan cuma ya. Dapat dipercaya itu semuanya, ya. Artinya nilai kebajikan ini bukan mengacu kepada satu kelompok, satu agama, satu etnis, tapi berlaku universal untuk semua umat manusia. Ini diantaranya nilai kebajikan. Mungkin masih banyak lagi Bapak Ibu. Oke. Ketika ini kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan kita terpenuhi. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu ada tujuan. Tujuan itulah kebutuhan kita. Kita bertani dengan baik, tujuannya mungkin agar kita mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah kebutuhan kita. Oke, terus ketiga. Nah, paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survive, ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita berada pada kelompok, kita sebagai individu yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Kita semuanya butuh acceptable, rasa diterima oleh orang lain. Kasih sayang penting. Ketika kita rajin mengasihi, biasanya kita disayang Bapak Ibu. Ya Bu ini ya. Kalau kita tidak kasih, tidak pernah disayang. Makanya harus ajar disayangi, kita harus dikasih. Itu teori ini. Penguasaan, ya memang ada sebagian manusia yang punya keinginan untuk menguasai orang lain. Ada yang seperti itu. Kalau bisa orang seperti itu bisa diatur, bisa dikuasainya, ada. Kebebasan, ya kita butuh kemerdekaan, butuh otonomi agar kita bisa menentukan apa yang kita yakini benar, tidak terpengaruh orang lain. Terakhir, kesenangan. Setiap manusia butuh bersenang-senang. Makanya orang mau mahal-mahal beli tiket untuk ke Turki misalnya, untuk keluar agar bisa bersenang-senang. Ya. Orang stres, kita jalan-jalan ke luar negeri untuk membuang stres. Ya. Setelah itu bekerja stres lagi, buang lagi. Ya.
Itu lingkarannya, circle-nya. Oke, diteruskan. Ketika motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku itu ada motivasinya pasti Bapak Ibu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal karena ada hukuman. Ya. Orang berperilaku baik itu karena takut dihukum. Itu eksternal. Bisa juga untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kalau tidak ada hukuman dia belum tentu akan berperilaku baik. Kalau tidak ada penghargaan dia belum tentu akan berperilaku baik. Makanya disebut motivasi eksternal, ekstrinsik istilahnya Bapak Ibu. Nah, yang dianggap lebih baik itu adalah motivasi intrinsik dari dalam, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kita hadir tepat waktu itu karena kita ingin menghargai diri kita, bukan karena dapat pujian. Kita tidak mencuri itu bukan karena kita takut hukuman, tapi kita yakin bahwa tidak mencuri itu adalah suatu nilai kehidupan yang baik. Nah, artinya ke depan kita harus bangun seperti ini, bahwa segala sesuatu itu memang muncul dari dalam diri kita, bukan karena dari luar, eksternal. Jadi yang tadi, hukuman itu tidak bisa mendisiplin anak Bapak Ibu. Tidak bisa menurut teori ini. Ya. Dia akan tetap disiplin kalau ada kalau hukumannya dihilangkan, dia ngulang lagi. Bapak Ibu ada sudah ke Singapura mungkin ya. Orang Indonesia di Singapura taat betul buang sampah Bapak Ibu, karena di sana sanksinya dendanya tinggi. Baik ke Indonesia balik lagi, ngulang lagi dari mobil makan untahkan keluar. Iya. Karena motif itu eksternal, dia tak nyadar kalau misalnya buang sampah sembarangan itu bisa membuat lingkungan kotor, laut skala besar bisa menyumbat semua jadi banjir. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ketika agak mesra melihatnya. Saya dulu punya present penyaji ini, kalau panggil operator mesra, Tika. Iya. Nah, hukuman itu tidak terencana, insidental, ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi, bersifat satu arah, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, seperti tadi, kalau kita buang sampah sembarangan, konsekuensinya lingkungan kotor, banjir, penyakit akan mudah menyebar. Jadi konsekuensi terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, guru memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Ini proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada murid bermasalah, kita perbaiki secara kolaboratif. Artinya tidak satu arah. Kita tahu tuh, kita tanya dulu itu mengapa demikian. Jadi jangan ketika murid bersalah langsung menjudge, menghukum, seolah kita yang menentukan cara memperbaikinya. Tidak bisa seperti itu. Murid harus kita tanya, kita tawarkan, Bapak Ibu. Oke, nah, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Apa itu? 3. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebaiknya setiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas, ya, agar kegiatan belajarnya, interaksinya baik, efektif, terarah paling tidak. Keyakinan ini harus kita pedomani, harus semua warga kelas pedomani. Apa itu isi keyakinan kelas? Pernyataan universal, misalnya jujur itu kan baik bagi semua kan. Tidak ada orang, golongan, kelompok di dunia yang mengatakan orang jujur itu tidak baik. Semua agama, semua keyakinan, semua suku etnis mengatakan orang yang jujur pasti orang baik.
Nah, keyakinan kelas ini dibuat dalam redaksi kalimat positif, jadi bukan kalimat negasi negatif. Misalnya dilarang, jangan, nah sebaiknya dihindarkan, seperti harus kalimat negatif. Menyusun membentuknya, kalau kelas melibatkan semua warga, anak-anak diminta saran pendapatnya, kalau sekolah guru-guru diminta, TU diminta, akan diberikan kita bersama. Mudah diingat, agar mudah dilaksanakan dan disesuaikan kondisi. Bapak Ibu, ini terlalu diam ini kayaknya, terlalu fokus pada kesempatan kita tadi. Kita is breaking dulu. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu jawab oi sambil tepuk tangan, tepuk pundak temannya. 1, oi, gitu ya. Kalau 2, Bapak Ibu jawab yes sambil jempol jari ke depan. Kalau 3, colek dagu yang sebelah kiri. Cie. Kalau 4, yang sebelah kanan. Cie. Itu bukan baik, beruntung itu posisi Pak Sahar ini. Ini lagi. Kalau saya 1, woi, biar sampai tidak ngantuk ya. Woi, agak di keras dulu, woi. Nah, kalau 2, asik. Kalau 3, cie. Kalau 4, cie. Biar agak semangat. Siap Bapak Ibu? 1. Lagi nanti. 2, 3, 4. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, is breaking ini penting diberikan ke anak-anak agar anak-anak tidak merasa tertekan, muncul kesenangan dan perasaan belajar. Tapi ada sebagian guru, teman saya guru, yang tidak suka is breaking. Dia malu. Apa harus malu Bapak Ibu? Saya saja di kelas, di kegiatan kami lokal-lokal itu paling semangat kalau is breaking, apalagi kalau joget itu. Ya, nah kadang-kadang ini teman-teman itu Pak Adi agak jahil-jahil, disuruh joget. Iya, kalau kita tidak Bu, salto, ya, kepalangan, ya. Dia ada yang merasa wibawanya turun kalau dia iya juga tidak. Menurut saya, tapi kembali lagi kita berbeda-beda, ibu berbeda. Saya tidak bisa memaksakan itu. Ya, terima kasih. Lanjut ketiga. Nah, tadi ke 5 posisi kontrol guru. Posisi pertama penghukum. Jadi penghukum itu cirinya biasanya pada saat berinteraksi dengan anak kita nada suaranya tinggi, matanya melotot, menunjuk-nunjuk, gitu. Menghardik, bahkan mendendam.